Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sueni Fazri dengan nomor induk mahasiswa 210306024 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses biosintesis telur, di mana tujuan pembuatan video ini sendiri guna memenuhi tugas dari Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Di mana sintesis telur ini terbagi menjadi tiga, yaitu sintesis yolk, sintesis albumen, dan sintesis kerambang telur. Sintesis yolk sendiri mengandung kurang lebih 50% air dan selebihnya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein, sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk manusia glukosamin. Nah, hormon yang membantu proses sintesis yolk ini adalah hormon gonadotropin dan steroid. Sintesis komponen yolk berlangsung di dalam hati, di mana asam amino akan diserap oleh usus halus dan disintesis oleh hati. Hasil dari sintesis pada hati tersebut akan menghasilkan beta-lipoprotein dan phytolaginin. Beta-lipoprotein akan menembus dua lapisan yang terdiri dari theca layer dan granulosa layer. Nah, pada bagian phytolaginin ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lipofitelin dan fosfofitin yang akan menembus theca layer dan granulosa layer dan akan membentuk atau menghasilkan yolk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumin, di mana albumin mengandung total bahan padat 19-13% dan kadar protein yang menempati porsi yang paling besar yaitu 92%. Hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduct, karena albumin disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari oviduct. Albumin akan disekresikan oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Molekul estrogen di membran sel yang kemudian diikat oleh reseptor estrogen kompleks estrigen, di mana reseptor yang enggak aktif akan membentuk 5S. Kemudian akan memasuki nukleus, di mana di nukleus akan berinteraksi dengan kromosom yang akan menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Nah, kemudian mRNA ini akan meninggalkan nukleus dan akan masuk ke ribosom. Nah, di ribosom akan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino yang akan menghasilkan albumin dan protein khas telur. Nah, di mana proses sintesa albumin ini sendiri berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis kerambang telur, di mana bagian ini disusun oleh 95,1 gram bahan anorganik, 3,3 gram bahan organik, dan 1,6% air. Bahan anorganik yang membentuk kerambang terdiri atas kalsium, magnesium, fosfor, belerang, dan sintesis kerambang telur terjadi di uterus selama kurang lebih 18-21 jam. Hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam proses pembentukan kerambang telur melalui proses yang kompleks ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium binding protein atau CABP yang telah diidentifikasi dari kelenjar kerambang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerambang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid. Pada plasma darah terdapat Ca positif yang akan ditransfer ke mukosa sel dan kelenjar kerambang melalui CABP. Hasil ikatan yang terbentuk antara CO2 dan H2O yaitu HCO3 negatif, di mana Ca positif tadi akan mengikat HCO3 negatif dan menghasilkan COCO3 yang merupakan zat kapur pada cangkang telur. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan, lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih.